Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali kita di sini dalam kesempatan kali ini tentu saja dengan saya Tony Aditya yang bukan siapa-siapa dan juga Saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau bisa berbicara. oke ya rakyat jelata yang kalau Iya, boleh ini kalau kalau boleh lah boleh ya ya, ingin bersuara gitu ya. bersuara. Nah ini tentu saja kita mau ngobrol-ngobrol ini Mas Cokro kalau apa namanya pas beberapa hari yang lalu lah ya saya kok tiba-tiba ingat masa lalu katakanlah ya waktu zaman SMA itu saya kan punya cita-cita yang setinggi langit katakanlah ya dhuwur banget cita-citanya gitu Nggak ya. apa-apa. Iya. Nah kan apa namanya wong lulus bae durung SMA wis duwe cita-cita sing wah aku besok harus lulus SMA pengen dadi kiye ini. Nah, saya ngobrol sama almarhum bapak saya ngobrol Pak Nyung besok harus lulus SMA pengen dadi kiye. Bapak saya cuma jawab singkat dadi wong aja kayak cepong gayuh lintang gitu. Nah, ini saya jadi kemutan lagi nih. Apa namanya? Saya ingin tanya nih Mas Cokro, cepong gayuh lintang. Hmm, maaf, cepong gayuh lintang dan ini apa punya katakanlah filosofi yang bagaimana ini Mas Cokro? Ya, di dalam Hmm, Cepong Kayu Lintang itu ini termasuk filosofi Jawa kuno hmm, yang artinya cebong itu kan anak katak, iya. Nak gayuh kodok lah ya. anak kodok, gayuh itu kan keinginan, Hmm, lintang itu kan bintang ya, di atas, padahal kodok itu di dalam air. Ya, Pak. Sesuatu yang sangat mustahil. nonsen lah katakanlah Nonsen. ya, katakanlah nonsen. Tetapi jangan lupa, Hmm, Allah tidak akan merubah nasib kaum atau seseorang kalau kaum atau seseorang itu tidak ingin merubahnya. hmm, Ya, jadi ada kesempatan tulisan langit itu bisa diubah. oh, Ya, gitu ya. iya, karena zaman Rasulullah sendiri ada pemuda yang lewat itu, Rasulullah bilang besok dia akan meninggal itu. Hmm, Para sahabat pengen buktikan kan, apa iya nih si bulan besok mau mati. hmm, Jadi harus pamitan sama itu, sama Rasulullah. Ya Nabi, aku mau pulang ke desa, mau nengok orang tuaku gitu. iya, iya. Ya silakan, hati-hati ya. Hmm, Nah, sampai di sana, sampai di perjalanan, dia kan dibekali uang sangu lah ya, benggol apa tuh, dinar, itu ada orang minta-minta dikasihkan semuanya. hmm. Dikasihkan Apa yang semua. dia punya pokoknya Kasihkan. pegang kabeh Iya. gitu ya. Ini Pak, saya punyanya ini, monggo buat Bapak semuanya. Hmm, Tanpa mikir server, mikir apapun. Nah, disitulah tulisan langit itu terhapus karena keikhlasan seorang hamba terhadap Tuhannya yang mencipta. Tanpa pikir panjang lagi, dia kan langsung mengasihkan semuanya, tidak memikirkan dirinya sendiri sedang butuh. Maka ketika Rasulullah tahu ya. katanya si Fulan itu masih hidup, para sahabat kan nanya, "Lah Nabi, katanya kok dia mau meninggal dunia hari ini." Loh, ternyata itu masih hidup tuh. Tanyakan juga sana sama yang bersangkutan, punya amalan apa dia gitu. Gitu ya. Jadi tulisan langit sekali lagi tidak mesti mutlak Bisa dirubah lah katakanlah ya. dirubah, bisa. Yang rubah itu diri kita sendiri atau lingkungan kita dengan perjuangan kita yang tanpa pamrih tentunya, karena lillahi ta'ala. Iya. Ya, pokoknya ikhtiar lillahi ta'ala ya. Iya. Artinya saya
ingin meraih itu dengan berusaha sekuat tenaga, katakanlah sekuat pikiran dan lain sebagainya, tapi dengan tidak melupakan yang maha kuasa, kan Iya, begitu ya betul. Mas Joko ya. Nah Jadi ini imbang. tapi saya waktu itu jawab juga loh Pak, kan katanya capailah cita-citamu setinggi langit kan kayak gitu. Iya. Nah itu, nah tuh kalau dikaitkan dengan cebong gayuh lintang itu Bapak terus ada jawaban ini. Ya cita gantungkan cita-citamu setinggi langit ya iya, tapi ya tetap kudu ndeleng gitok tuh Iya. gitu tuh artinya sesuai kemampuan kan Iya. gitu ya Mas Okro ya. Artinya gini misalnya saya hanya lulusan SMA kok pengen jadi direktur utama katakanlah suatu perusahaan atau pengen jadi apa namanya yang katakanlah di luar jangkauan nanti jangan sampai seperti itu ya artinya cebong gayuh lintang itu ya Mas Iya. Soko ya Anu, tetap menyesuaikan ya dengan kemampuan kan gitu. dia the right man and the right place. Nah, Ya, iya. artinya menempatkan manusia pada porsinya kan atau keahliannya, the right man and the right place. Itu yang paling utama. Kemudian untuk pengingat juga bila falsafah ini mengajarkan kepada kita sebagai keturunan Jawa tidak boleh terlalu tinggi melampaui keinginan itu melampaui kemampuannya sendiri. Artinya nanti kalau tidak tercapai bisa edan, bisa kentir, bisa gemblung, Iya iya. ya bisa Stres lah ya. stres. Kalau mari nanti orang aku katoh gabel-gabel itu. Nah, itu ya artinya Ya kan? Jadi tetap ini ya katakanlah memang boleh menggantungkan cita-cita setinggi langit, Iya. tapi tetap harus mawas diri kan Iya, gitu iya. ya. Artinya ya emut apapun yang terjadi berdasarkan kemampuan. Iya. Ya kan kalau wong mampune mung dadi katakanlah apa jenenge mung dadi pegawai staf tok ya wis nrimo ing Bandung ngene Iya. pancen kemampuanmu sampai di situ Iya, tok ya Mas iya. Sokro ya. Dan artinya kalau cebong gayuh lintang itu sebetulnya ya tidak mungkin akan tercapai. Iya, Kan kayak iya. gitu ya. Iya. Nah, artinya Kalau terleknya nah itu. iya karena tetap di ini ya akhirnya ngoyo Ya, iya. ngaya atau menurip-urip ngaya lah Iya. ini sengsara dewek Iya, iya. gitu ya. Jadi betul Mas Sokro ya jadi artinya meskipun apa namanya sudah ada garisnya tapi itu bisa terhapus apabila dengan apa namanya keikhlasan, kejujuran, kebaikan kita ya Iya. Mas Sokro ya yang artinya oh garismu jadi apa ya mohon maaf sedang tidak merendahkan yang ini itu ya kok jadi rendahan tok tapi karena dia meskipun sebagai rendahan tapi dedikasi lalu kinerjanya dan sebagainya baik mestinya tidak bisa akan tetap itu ya meskipun garisnya itu bisa dirubah kayak tadi ceritanya Iya. Mas Sokro ya. Iya. Betul. Ini ada kisah nyata. Di belakang rumah saya itu ada sopir angkutan kota yang punya tuh ketua pengadilan negeri ya, seorang yang sekarang sudah almarhum. Nah, kemudian anak itu dijadikan sopir di pengadilan karena dia cuma lulus SMP maka dia sekolah yang sore itu loh untuk SMA sore itu sekolah apa bersamaan bersamaan lulus kemudian ikut ekstensi di Unsud adik kelas saya ikut ekstensi hukum lulus juga akhirnya dia jadi pegawai pengadilan yang ada ininya loh Panitra apa? bukan jurusita Iya, jurusita pengadilan negeri Banyumas kemudian dia karena dia staf khusus ya jadi pensiunan umur 60 harusnya kan 58 Iya, ya ini karena dia
staf khusus, nenek 60. Nah kemudian sampai sekarang masih hidup. Nah ini membawa inspirasi bahwa ternyata kalau ada kemauan ada jalan. Iya. Kalau ada seseorang ini punya kemauan yang orang lain menganggap orang mungkin lah kok SMP kok pengen jadi jurusita kan gitu. Tapi dia tidak memikirkan bahwa akan ada sekolah-sekolah lanjutan, kuliah lanjutan yang bisa mengangkat derajatnya si sopir itu. Ya kan? Iya. Dari SMP ke SMA jadi golongan 3 kemudian ke sarjana berarti golongan 4 ya. golongan 4 sampai selesai kan 4B. Ya itu yang istilahnya ya kalau dikatakan cebong gayuh lintang ya enggak bisa itu ya. Iya, Masuk nggak nggak bisa. bisa meskipun awalnya mungkin awalnya apa istilahnya deledek apa decek itu lah. Kono pokoknya gue mau urip dadi kaya iki ya gue cebong gayuh lintang. Tapi dalam hati mungkin lanyong darani cebong gayuh lintang yang berikhtiar berusaha sekuat tenaga sekemampuanku kan bisa jadi artinya tercapai juga apa yang diinginkan gitu ya Mas Joko. Iya, itu akhirnya memotivasi anak-anaknya. Anak-anaknya itu semua sarjana, laki-laki maupun perempuan semua sarjana. Ya, kemudian Leo juga sampai sekarang rajin banget ke masjid Mas. Sudah umroh, sudah namanya Pak Bambang Budiono itu. Yang pasti ya itu tadi ya artinya kalau bisa ya jangan sampai tidak sesuai dengan kemampuan ya kan. Iya. Dalam artian agar memang tidak sesuai dengan kemampuan ya akhirnya bisa dikatakan cebong gayuh lintang ya. Katakanlah orang duwe kemampuan apa-apa pengen jadi direktur dan sebagainya, pangkatnya dhuwur dan lain-lain ya angel kan begitu ya. Jadi betul juga apapun yang dilakukan ya orang Jawa sok ngomong aja kaya kuwi ndeleng ditokmu, ndeleng ditoke dhewek karena ya gitu ya. Ya, nah tentu saja tentang cebong gayuh lintang ini karena saya ya bukan siapa-siapa, Mas Cokro ya bukan siapa-siapa, ya tentu saja kulitnya tok ngertine kan ya gitu ya. Betul. Yang dalam artian bahwa memang gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi aja dadi cebong sing gayuh lintang. Artinya ungkang-ungkang tok pengen dadi iki ya dadi harus tetap berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan. Kan begitu ya. Nah, padahal kalau tidak salah ini menurut kabar angin banyak sekarang yang seperti itu ya. Artinya banyak yang akan konotasi seperti cebong gayuh lintang tidak sesuai dengan kemampuannya, obsesinya terlalu tinggi, ambisinya terlalu tinggi. Nah ini yang bisa dikategorikan sebagai wong sing kayak cebong gayuh lintang kan begitu ya. Orang deleng kitok dewek. Dan saya ingin ucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk para sahabat yang sudah sudi berkomentar, kemudian subscribe, like, and share. Selama ini tentu saja saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro yang bukan siapa-siapa hanya bisa mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Anda sekalian dan tidak bosan-bosannya tentu saja saran, kritik, masukan, dan komentar senantiasa kami nantikan dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah,
penghujung obrolan kita ya Mas Cokro Iya. tentang cebong gayuh lintang ini. Tentu saja kan mengkuli TikTok lah ya. Iya, iya. Nah ya, nah untuk Anda sekalian yang barangkali Punya punya apa namanya pengetahuan yang lebih luas daripada mengenai, kita ya. Nah, alangkah baiknya disampaikan saran ya Iya. untuk sarannya. Ini nek cebong gayuh lintang ki ora mung kaya kowe tok. Iya. Ya siapa tahu gitu kan gitu ya. Iya. Memang masih banyak sekali apa namanya masih ureanya itu panjang lebar sebetulnya Iya. ya tidak udah kamu kulit tok ya. Iya. Tapi yang penting pada intinya kalau jadi orangnya aja dua cita-cita sing ora sesuai dengan kemampuan ya kan meskipun ada kalimat gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya kan Iya. gitu ya Mas Okta. Mungkin ada sesuatu yang paling urgen nih dari cebong gayuh lintang ya priwe Mas Okta. Ya itu tadi dari awal saya bilang filosofi Jawa ini mengajarkan kesederhanaan dalam hidup dan keseimbangan vertikal horizontal hablum nanas wa hablum minallah, yaitu dengan cebong gayuh lintang itu kan kita harus introspeksi ya, atau dalam bahasa Arabnya Pak, inilah apa, dalam bahasa Qur'annya itu saya kok lupa dari sini ya. Ya. Muhasabah ya. Muhasabah itu melihat dirinya sendiri, muhasabah. Nah, kemudian tadi apa, tidak tinggi hati, tidak sombong, ya. kemudian selalu selaras dengan kemampuan, dengan cita-cita, dengan keadaan. Gitu ya. Itu aja. Jadi meskipun begitu antara falsafah Jawa dengan syariat Islam sebetulnya ya seiring sejalan katakanlah seperti itu ya di syariat Islam juga ada kalimat yang mengatakan bahwa tetap apa namanya melihat kemampuan ya, seperti itu ya dan kesederhanaan jangan terlalu menyombongkan diri dan lain sebagainya meskipun katakanlah jadi wong pinter ya ada keminteran itu kok keblinger. Nah ini nanti kita juga akan bicara itu ya tentang jadi wong pinter aja keminter kok keblinger. Nanti seperti itu kira-kira yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini tentang cebong gayuh lintang dan mohon maaf tentu saja hanya kulitnya tok yang bisa kita obrolkan ya yang mohon dimaklumi lah ya wong saya ya bukan siapa-siapa, Mas Cokro ya juga bukan siapa-siapa. Yang jelas mudah-mudahan apa yang tersaji, tersirat maupun tersurat banyak guna manfaatnya bagi kita sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.